Ketemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari ya, kita jangan bosan mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita ya. Yuk sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tujuan kita cuma satu, yuk ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya ya, klise ya, ketinggalan zaman, tetapi ini kenyataan yang harus diterima oleh kita ya, manusia yang masih ada di dunia. Amin ya, saling dukung, saling support lah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi jangan bosan ya untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 23. Judul perikopnya, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Usa dan Ayo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengeluarkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memeganginya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada di padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan, aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya ya. Jadi di sini ya,
kita jadi tahu bahwa Daud itu pernah marah kepada Tuhan ya. Ada namanya Usa ya, di sini bawahannya Daud ya, membawa tabut Tuhan tergelincir. Karena teledor tergelincir memegang tabut, Tuhan murka, dibunuh saat itu juga ya. Dan karena marah ya, Daud akhirnya tidak membawa tabut itu ke kotanya, tetapi menitipkan di rumah Obed-Edom ya. Dan Obed-Edom ya, ketika dititipi itu oleh Daud, dia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Kemudian hal itu diberitahukan oleh orang-orang kepada Musa ya, dan akhirnya Musa membawa tabut itu ke rumahnya. Nah, saat ada yang di situ kan Daud menari-nari ya, dikatakan sampai telanjang ya, maksudnya pakaiannya di ini ya, tidak pakai pakaian ya waktu itu ya, jubahnya ditaruh ya. Ternyata Mikal anak Saul memandang rendah Daud ya, dan kemudian ketika Daud bertemu dengan Mikal ya, masuk ke rumah, Mikal berkata seperti itu kepada Daud, tapi Daud menjawab, karena aku melakukan itu bersama budak-budakku, aku dihormati. Nah, balasan dari apa yang dikatakan Mikal itu dari Tuhan, Mikal sampai matinya tidak punya anak ya, karena memandang rendah apa yang dilakukan Daud untuk Tuhan ya. Jadi itu yang didapatkan Mikal, yaitu tidak memiliki anak sampai meninggalnya ya. Jadi sekali lagi mari kita hati-hati ya kepada orang-orang yang diurapi Tuhan ya, jangan salah bicara ya, hormati ya. Karena apa? Sekali lagi orang-orang yang diurapi Tuhan itu ada bagian dari diri Allah di dirinya ya. Apa bagian Allah? Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bagian dari diri Allah, ada di orang-orang yang diurapinya. Ketika kita memperkatakan sesuatu kepada orang yang diurapi Tuhan, maka kita berperkara. Di sini contohnya. Makanya kita diharapkan untuk terus membaca firman Tuhan itu ya seperti itu. Bahwa Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Makanya apapun yang dilakukan manusia, perlakuannya sama seperti ada yang di Alkitab, maka Tuhan tetap akan memberikan hukuman walaupun bentuknya berbeda ya. Sekali lagi ya, saat kita berhadapan dengan orang-orang yang diurapi Tuhan, kita tuh berhadapan dengan bagian dari diri Allah sendiri ya, yang ada di orang tersebut, yaitu rohnya ya. Berlakulah seperti yang diinginkan Tuhan. Baca Alkitab. Makanya ya, untuk manusia-manusia yang manusiawi pasti tahu ya, tetapi ya kita perlu sama-sama belajar ya untuk menjadi seperti apa yang Allah inginkan, karena kita tetap mau kebaikan saja yang didapati ya. Sekali lagi di sini ya, Daud pernah marah kepada Tuhan karena bawahannya teledor ya, kesandung nggak sengaja pegang, dibunuh Tuhan. Saat itu Daud jadi marah. Pasti kenapa Tuhan? Dia tuh nggak sengaja, cuma teledor pegang. Kenapa harus meninggal? Daud juga nggak terima. Daud marah. Dia teledor doang, kesandung atau apa gitu, sampai nggak sengaja pegang. Kenapa harus mati? Daud sampai nggak terima. Akhirnya dititipkan di kota lain. Ya, jadi kita bisa tahu ya gambaran dari orang yang diurapi Tuhan pun seperti Daud yang biasa berkomunikasi dengan Tuhan bisa marah saat ada orang-orangnya harus meninggal. Konyol. Padahal cuma teledor, nggak sengaja. Tapi Allah itu ya seperti itu. Makanya dikirimkan jembatan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Allah itu seperti itu, salah ya salah. Mati langsung. Jadi kita bisa mengerti ya gambaran dari Allah
Jangan main-main makanya sama Allah itu, pemilik dunia ini. Ya, kita akan ulangi membaca ya, ayat per ayat ya, untuk bisa mengerti lagi ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim ya. Jadi di sini dikatakan Daud itu mengumpulkan pula semua orang pilihan ya. Ini orang-orang pilihan ya di antara orang Israel untuk mengangkat ya. Jadi ini yang dipilih itu bukan orang-orang asal-asalan, tetapi pilihan untuk mengangkat ya. Itu orang-orang pilihan. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit ya. Jadi dari atas bukit ini, dari rumah Abinadab itu diangkat ya, masuk ke dalam kereta. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab. Jadi Usa ini anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu ya. Jadi yang meninggal itu bukan orang sembarangan juga, anak dari Abinadab yang selama ini tabutnya ada di rumah bapaknya ya. Usa berjalan di samping tabut Allah itu ya, dikatakan Usa itu berjalan di samping tabut. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jadi saat itu ya Daud itu tidak tinggal diam. Gak hanya memandang dari naik kereta juga, enggak. Daud itu ikut menari-nari dengan apa? Dengan sekuat tenaga. Ya, Daud itu tidak cuma mandang tapi ikut ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembunya tergelincir. Jadi karena itu Usa memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir ya, agar nggak jatuh dipegang. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah memburu dia di sana karena keteledorannya itu ia mati di dekat tabut Allah itu ya. Jadi ketika lembu-lembu itu tergelincir, Usa memegang, Allah murka, mati langsung di dekat tabut itu. Daud menjadi marah ya. Jadi di sini ditulis Daud menjadi marah. Daud marah pada Tuhan karena Usa meninggal. Meninggalnya itu bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena memegang tabut itu agar tidak jatuh karena lembu-lembunya tergelincir. Karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya ya, itu dikatakan. Ia mati di dekat, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Jadi di tempat di mana Usa meninggal atau lembu-lembu itu tergelincir ya, sehingga Usa harus memegang, itu dikatakan sekarang tuh Peres Usa. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, jadi Daud dikatakan di sini takut ya. Setelah marah Daud menjadi takut ya. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Jadi kita tahu ya, orang yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan pun juga merasa takut ketika lihat anak Usa Abinadab itu, anak Abinadab Usa itu meninggal ya. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu ya. Jadi perjalanan tidak sampai, belum sampai ke tempatnya Daud, akhirnya menyimpang ya, dikasih ke Obed-Edom ya, orang Gad ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Jadi dikatakan di sini 3 bulan ya, tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi saat berada 3 bulan di rumah Obed-Edom itu, Tuhan memberkati ya Obed-Edom dan seisi keluarganya, seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Jadi kemudian ada orang yang ngasih tahu ya kepada Daud bahwa Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi
mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita ya. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan ya. Jadi ketika maju 6 langkah itu sampai Daud itu seperti itu ya, karena tidak mau ada orang meninggal ya. Jadi maju 6 langkah, jadi 6 langkah maju mengadakan ini persembahan ya. Seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Berapa kali langkah itu ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan ya. Dikatakan di sini dia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala ya. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud menari-nari serta meloncat-loncat serta menari-nari hadapan Tuhan. Sebab itu yang memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi maksudnya telanjang itu bukan ini ya, ternyata saat telanjang itu masih ada efod ya dan kain lenan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan ya. Jadi ketika masuk memberikan korban juga ya. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam ya. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khayal ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar ya, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya ya. Seketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka berkeluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Di sini Mikal mengatakan betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya ya. Walaupun tidak telanjang bulat, ada baju yang dipakai ya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang-orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini yang dikatakan Mikal kepada Daud ya. Ada kata-kata sinis ya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari ya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati ya. Itu yang dikatakan Daud ya, mengenai penghinaan yang diberikan Mikal. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya ya. Amin ya, kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Ini ya salah satu kisah yang terjadi pada saat Daud menjadi raja ya. Dimana Daud bisa marah kepada Tuhan ketika Usa meninggal, ketika tergelincir ya kerbau-kerbonya. Dan Daud memegangi tabut Tuhan itu agar tidak jatuh. Usa meninggal, Daud marah. Kemudian takut, akhirnya menyimpang, belum sampai disimpan di rumah Obed Edom orang Gad. Ya, ternyata selama 3 bulan diberkati. Dan orang ada yang ngasih tahu ya, selama 3 bulan Obed Edom dan si isi rumahnya diberkati. Kemudian dia membawa itu ya lagi dengan setiap 6 langkah ada lembu dan anak lembu gemukan ya yang dikorbankan ya untuk korban ini. Itu yang dilakukan Daud ya. Salah satu peristiwa yang membuat sedih hati Daud. Ada tempat yang namanya Peres Usa. Terjadi karena dikatakan Usa disambar Tuhan dengan begitu hebatnya. Amin ya, kiranya kita semakin mengerti ya apa yang dikehendaki Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya, sampai ketemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.